Ada beberapa gelar di Indonesia ini. Ada yang disebut dengan haji mabrur. Apa Pak? Haji apa? Haji mabrur. Yang kedua ada yang disebut dengan haji mardud. Apa? Haji mardud. Yang ketiga ada yang disebut dengan haji mansur. Haji apa? Empat disebut dengan haji kosasi. Ini macam-macam, nanti ada maknanya. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama disebut dengan haji mabrur. Menurut Al-Imam Nawawi disebutkan bahwa haji mabrur itu apa? Indantiha'il hajj, ketika seorang haji itu menyudahi hajinya, maka saat dia terus dawam dalam kesolehan, itulah namanya haji mabrur. Jadi kalau pulang haji dari tanah suci, ibadahnya tambah getol, puasanya tambah rajin, baca Qur'annya tambah semangat, sedekahnya tambah semangat, itu namanya haji mabrur. Tidak sedikit orang yang pulang haji, tidak sedikit orang yang ibadah dari tanah suci, bukan tambah baik, malah tambah apa? Tambah rusak. Contohnya di tanah suci itu jaraknya jauh Pak Bu. Yang namanya hotel dengan tempat ibadah ada yang dekat, ada yang sedang, ada yang jauh. Pertanyaannya, saat kita dapat rezeki hotel jauh, apakah kita berani meninggalkan sholat 5 waktu? Tidak. Maka saat itu semua orang termotivasi untuk hadir ke tanah suci Mekah dan Madinah, untuk menghabiskan energi, waktu dan kesempatannya buat ibadah di Masjidil Haram Makkah dan Madinah. Padahal jaraknya jauh. Ada yang ring 1, ada yang ring 2, ring 3, ring 4, ring 5, sekian kilo jalan kaki. Masya Allah, la quwata illa billah. Musim panas, musim dingin, tetap dijalankan. Kenapa? Karena di sana tempat ibadahnya bertabur pahala yang berlipat ganda. Bahkan dalam satu hadis Nabi, 1 rakaat di Masjidil Haram Makkah itu Allah akan berikan pahala seperti orang yang ibadah di luar Masjidil Haram Makkah 100.000 rakaat. Subhanallah. Kalau di Madinah 1 rakaat orang sholat di Madinah, maka Allah akan berikan 1000 pahala sholat di luar Masjid Nabawi. Maka orang berbondong-bondong berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah, tiada lain tujuannya adalah untuk merekrut pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah pertanyaannya, itu biasanya adanya di Mekah dan Madinah durasi 9, durasi 10 hari, atau kalau yang haji kan ada macam-macam ya. Ada yang reguler 40 hari, ada yang ONH plus berapa hari? Kurang lebih 25 hari. Ada lagi yang ONH plus. Itu hanya sekitar 9 hari saja. Karena memang ibadah haji itu bisa diselesaikan dalam durasi 6 hari saja. Jadi hakikatnya haji itu 6 hari, sisanya adalah memperbanyak ibadah. Kalau umrah selesainya berapa lama Pak Bu? Berapa hari? 9 hari itu banyak ekstraknya. Hakikatnya umroh itu bisa selesai dengan durasi 2 jam saja. Kenapa 2 jam? Kita lihat perjalanan dari mikot, perjalanan kemudian tawaf, kemudian sa'i dan tahallul, itu bisa selesai dengan waktu normal, hanya 2 jam saja tanpa rombongan. Tapi kalau dengan rombongan itu setengah hari bisa selesai. Karena kita kan bawa rombongan, susah untuk ngatur barisan-barisan rombongan yang harus tetap aman dan terjaga. Maka ini pertanyaan yang harus kita jadikan sebagai motivasi buat diri kita, bahwa ibadah di sana itu kita habiskan uang kita puluhan juta. Bahkan yang ONH plus itu bukan puluhan Pak. Berapa juta? 200, bahkan 275 juta kita keluarkan.
sayang demi sayang. Kalau harta yang sebegitu banyaknya kemudian kita tidak maksimalkan ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah yang subhanallah Allah taburkan pahala sebanyak-banyaknya. Masya Allah la quwata illa billah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari predikat namanya haji mardud. Apa? Gimana haji mardud? Ya, tadi sedikit disampaikan, pulang ke Indonesia bukan tambah benar, malah tambah error. Nauzubillah min zalik. Kita doa